Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Dan saat ini juga kami rindu untuk mendengar firman-Mu, dan di mana kami juga boleh bersama-sama untuk ambil bagian, dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali lagi bisa bersama-sama pagi hari ini untuk beribadah. Waktu yang sangat indah, waktu yang sangat baik, karena sekali lagi hari semakin dekat dengan kedatangannya, dan kita boleh menikmati hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kita mau baca terlebih dahulu firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24 yang mengatakan demikian. Sebab Kristus bukan masuk ke-nya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi Kristus masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah untuk guna kepentinganmu, kepentingan saya. Jadi Kristus masuk ke dalam tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia. Saya berikan tema pagi hari ini, Kristus bisa memenuhi kepentingan kita, dan Dia merubah dari cara berpikir yang fana menuju pada cara berpikir yang kekal. Kenapa Paulus menuliskan seperti ini? Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Yang boleh masuk ke dalam tempat kudus pada zaman Taurat adalah hanya imam besar, di mana imam besar ini membawa darah yang akan dipercikkan di dalam tempat maha kudus, di grafirat Allah, supaya mendapat pengampunan dosa, supaya mendapat berkat janji-janji Allah. Dan imam besar ini melakukan 1 tahun sekali untuk masuk ke dalam tempat kudus. Dan kemah suci ini dibuat oleh manusia
sesuai dengan ukuran yang Allah berikan. Jadi panjang berapa, lebar berapa, di dalamnya ada perabotan-perabotan, dan di tempat Maha Kudus ada tabut perjanjian Allah. Sekali lagi, imam besar hanya masuk satu kali dalam 1 tahun untuk memohon, memintakan berkat, memintakan pengampunan, keselamatan buat umat Israel, dan harus membawa darah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Tapi kalau kita baca dari sini, Ibrani menegaskan dalam surat Ibrani, yang masuk Kristus, masuk ke tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia, yaitu dia masuk ke dalam surga, menghadap hadirat Allah. Untuk apa sih? Sekali lagi, untuk kepentinganmu, kepentinganku, untuk kepentingan kita. Arti dari kata kepentingan berarti ada sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat diperlukan, penting. Nah, kepentingan ini apa? Kebutuhan manusia yang pokok ini apa? Kalau saya boleh tanya, Brian aja, kepentingan kebutuhanmu yang pokok apa? Bingung tanya ya? Bu Erli, kepentingan kebutuhanmu yang pokok itu apa? Makan. Mbak Rini, kepentingan kebutuhanmu yang pokok itu apa? Sekolah anak-anak, berarti kamu nggak penting. Penting, nggak apa-apa. Makan, sekolah, pendidikan. Pak Bambang, kebutuhan kepentingan yang pokok itu apa? Wih, dirangkep kabeh wis karo ing takon berarti yo. Sandang, pangan, papan. Berarti termasuk rumah, termasuk makan, termasuk kerja. Penting kan? Hidup yang kekal. Penting. Maka setiap orang akan berusaha dan mencari, bahkan mati-matian untuk memenuhi sesuatu yang penting ini. Makan salah enggak? Enggak salah. Kerja salah enggak cari uang? Enggak salah. Sekolah pendidikan salah enggak? Enggak. Harus sekolah supaya pintar. Pengen punya rumah salah enggak? Enggak salah, supaya kita bisa beristirahat, bisa apa itu istilahnya? Boleh tidur, boleh bercengkrama sama keluarga. Semua penting, benar? Enggak salah. Tapi semuanya ini, kepentingan yang dianggap sandang, pangan, papan, dan segalanya ini, itu akan berakhir. Boleh dikatakan fana, nggak kekal. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Kristus masuk menghadap hadirat Allah untuk kepentingan kita. Lah, kepentingan, kebutuhan setiap manusia itu akan bersangkut paut dengan jiwa seseorang. Saya kasih contoh tadi yang makan ya, nggak apa-apa. Semua butuh makan, nggak mungkin enggak. Kalau nggak makan, jiwamu terganggu nggak? Nggak om, nggak apa-apa, nggak makan sehari. Seminggu kira-kira mulai toh, ngomel toh, kalau panganan deh, itu jiwamu udah mulai terganggu. Sebulan, kalau panganan, terganggu nggak jiwamu?
terganggu. Orang nyari kerjaan, nggak dapatkan uang, terganggu nggak jiwanya? Terganggu. Seminggu masih cukup, sebulan masih cukup, setahun mulai mikir, iki piye iki kalau penghasilan iki piye, mulai terganggu pikiran, jiwamu mulai terganggu. Bener lah, ya bener. Orang salah nggak nyari uang? Enggak. Tapi kalau itu sebagai utamamu dalam hidupmu, sekali lagi saya katakan itu fana, itu akan hilang. Tapi ayat ini mengatakan guna kepentingan kita. Yang dimaksudkan dalam ayat ini kepentingan dalam jiwa, kepentingan dalam hidup ini, baik yang sekarang maupun untuk yang kekal. Tadi di belakang ada yang ngomong hidup yang kekal. Benar. Mengarah ke sana semua. Ada 3 hal yang dicari oleh manusia yang berhubungan dengan jiwa ini, kepentingan ini. Sekali lagi, semua orang memerlukan segala sesuatu yang dianggap penting bagi dirinya. Tapi ada orang yang menganggap itu nggak penting. Tapi segala sesuatu orang pasti ada yang dibutuhkan yang sangat penting dalam hidupnya. Saya kasih contoh ya, ini orang berpacaran penting enggak? Sing jomblo-jomblo ini penting enggak pacaran? Penting enggak punya pacar? Penting enggak nanti jadi suami istri? Ada yang mengatakan, oh enggak penting om, enggak usah pacar-pacaran, enggak usah suami istri. Ada. Tapi ada yang penting ini, membina keluarga, penting. Ada yang orang bekerja mencari kedudukan, penting enggak? Penting. Tapi ada yang orang wis enggak apa-apa, wis gini aja enggak apa-apa. Tapi tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar yang harus tercukupi dalam hidup ini. Semuanya itu nanti bersangkut paut dengan jiwa seseorang. 3 hal dasar yang dicari oleh manusia untuk keperluan segala kepentingan ini yang bersangkut dengan jiwa. Yang pertama, orang tersebut akan mencari yang namanya rasa dimiliki. Ya, rasa dimiliki. Dan nanti akan berkembang jadi memiliki. Yang kedua, orang akan mencari rasa berharga, dihargai. Yang ketiga, orang akan mencari dan mengejar supaya mereka merasa berguna. Semua orang mengejar 3 hal ini. Mereka melakukan, mencari ketenaran, mencari semua orang supaya mengenal dia dan kau diakui. Kalau dalam bahasa panggung istilahnya, engkau dimiliki sebagai fans. Pengen rasa untuk dimiliki sebagai pengagumnya. Dan juga engkau merasa untuk dihargai. Engkau merasa supaya engkau sangat berguna. Namun apabila semua ini dikejar, hanya mengejar sampai di batas itu, maka sia-sia. Berapa banyak orang yang sudah melakukan untuk mencapai hal-hal tersebut, walaupun sudah tenar, sudah diakui, tapi jiwanya kosong itu. Berapa banyak orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, tapi tetap jiwanya ini kosong.
Sekali lagi, berhubungan kepentingan ini berhubungan dengan jiwa seseorang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kepentingan ini, Kristus tahu. Dan dia melakukannya itu. Seseorang yang tidak dimiliki, tidak istilahnya nggak punya rasa dimiliki, jiwanya terganggu. Saya kasih contoh ya. Orang ini tidak apa istilahnya tidak mempunyai rasa dimiliki. Suami istri. Kalau suami ini menganggap istrinya nggak diperlukan, kira-kira istrinya sakit hati enggak? Sakit hati, saudara. Kira-kira istrinya ini tidak dimiliki. Istrinya merasa, aku gak dimiliki bojoku rek. Sakit hati, saudara. Mengganggu jiwanya enggak? Terganggu jiwanya. Pagi-pagi minta kopi, dibalik istri ngomong, oh aku gak dimiliki, gawe kopi kamu dewi. Kembali toh, gak memiliki toh, tidak dimiliki, lantas nantinya tidak berharga, gak berguna. Jiwa ini terganggu, jiwa ini tergoncang. Nah, sekali lagi kalau semua manusia hanya mengejar sampai dalam batas kedagingan, maka itu harapan yang fana, kepentingan yang fana akan hilang. Walaupun kita semua manusia masih dalam bentuk daging memerlukan kepentingan ini, perlu, butuh, iya, tapi bukan semata-mata berhenti hanya sampai kepentingan itu. Nah, Kristus melakukannya, yang akan merubah segalanya dan memenuhi segala kepentingan saudara dan saya. Ketika tidak melakukan ini, harus ada harga yang dibayar. Istilahnya kita ini sekarang kalau tidak dimiliki, berarti kita ini hilang. Kalau istri saudara merasa tidak dimiliki, suami mengatakan, kamu bukan milikku, ya hilang, kan dewi. Sama dengan orang lagi pacaran, merasa senang kalau dimiliki, benar nggak? Kamu merasa dimiliki nggak? Kamu merasa dimiliki nggak? Yang lagi pacaran ya, yang suami istri, engkau merasa dimiliki nggak oleh suamimu? Atau sebaliknya, suamimu merasa engkau miliki enggak? Kalau enggak, engkau cuek, maka jiwa orang tersebut akan terganggu. Wes, apa duwe bojo koyo gak duwe bojo? Bener? Gak merasa memiliki. Inilah yang Yesus hendak berikan. Tapi harus ada harga yang dibayar supaya kita nanti berharga, supaya kita nanti berguna, supaya kita nanti merasa hidup kembali, ada pengharapan. Kalau dalam zaman Taurat, yang masuk sekali lagi imam besar 1 tahun sekali untuk melakukan apa? Kepentingan umatnya, menerima berkat, menerima janji, dan sebagainya. Maka dalam perjanjian baru dikatakan Kristus yang masuk untuk melakukan semuanya ini, untuk memenuhi segala kepentingan kebutuhanmu. Sekali lagi harus ada korban, harga. Zaman Taurat harus menggunakan darah anak domba kambing yang sembelih. Zaman perjanjian baru harus ada darah yang tertumpah. Kita nanti makan bersama perjamuan kudus. Darah
darah yang harus tertumpah, yang harus tercurah. Supaya apa? Supaya engkau menjadi miliknya dan dia menjadi milikmu. Harga inilah yang mahal yang harus dilakukan untuk menebus, untuk membebaskan, supaya kita ini menjadi hak milik, supaya kita nanti berharga, supaya kita nanti berguna. Menjadi pemilikan ini nggak mudah. Saya mau kasih contoh. Saya manggil nanti, nggak apa-apa ya Pak Suto ya, Pak Suto ya, monggo Pak Suto, maju ke depan Pak Suto. 2 minggu yang lalu saya pernah bawa renungan tentang kebenaran berdasarkan iman, di mana kebenaran itu harus diuji dan kebenaran itu harus nyata. Sekarang kelanjutannya dikatakan bahwa harus ada harga yang dibayar supaya orang yang merasa hilang, orang yang merasa tidak berharga, orang yang merasa tidak berguna, orang yang merasa tidak dimiliki oleh siapa-siapa, yang jiwanya boleh dikatakan terganggu, maka Kristus melakukan semuanya ini untuk membebaskan, untuk memberikan kemerdekaan, untuk memberikan kepentinganmu, kepentingan saya, kepentingan saudara. Bagaimana caranya? Harus korban, harus dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari hal-hal yang mengikat pikiran jiwanya, supaya dia merasa, loh, aku ini berharga toh? Iya, engkau berharga. Loh, aku ini berguna tak? Iya, engkau berguna. Loh, aku ini ternyata ada yang memiliki. Iya, engkau dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Oleh Kristus. Bagaimana caranya? Pengorbanan. Sebentar ya. Kristus membayar, membebaskan Pak Suto ini, membebaskan kita semua. Harus harga ini bukan dengan emas dan perak, ya, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang mahal. Berdiri sebentar nggak apa-apa ya, ambil dengarkan. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Coba tampilkan 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak atau emas. Ayat 19 katakan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ditebus, dibebaskan dengan darah. Sekarang pertanyaannya, darah itu diberikan kepada siapa? Dulu saya punya pengertian yang saya pikir, oh ya, masuk akal. Untuk memerdekakan Pak Suto, untuk membebaskan, harus ada darah. Lantas darah itu diberikan pada siapa? Iblis, setan. Anak-anak muda pernah main game yang bola itu, bubble shooter itu, pernah ya? Bola-bola itu ya. Kalau pengen membebaskan bola ini harus ditembak dengan bola warna sama, dar, supaya pecah gitu. Kalau kita telat membebaskan, maka bola-bola ini diikat, kayak ada akar ngikat gitu, dibebaskan. Nah sama sekarang, kita diikat. Untuk dibebaskan, dimerdekakan harus ada darah. Dan sekarang darah ini diberikan kepada siapa? Pada siapa itu?
iblis. Diberikan pada iblis. Pengertian saya dulu juga seperti itu, Ustaz. Kalau darah ini diberikan pada iblis, berarti iblis mempunyai darah Kristus. Benar. Berarti iblis punya darah Kristus. Iblisnya selamat, sudah. Lu memiliki darah Kristus. Lah maksud mana darah Kristus? Gak ada. Padahal darah Kristus itu sebagai tanda materai miliknya. Tapi contoh tahun 2 minggu lalu, contoh sing sebagai kasih karunia ya sopo ya minggu lalu Pak Mei. Sekarang juga tak kasih kayak iki. Nah, iki sebagai tebusan toh, tebusan tak kasih no Pak Suto atau tak kasih no iblis? Ayo, jawaban lagi. Bingung? Kok enak? Tapi ngomong kasihkan iblis, ya kan? Seandainya ini saya kasihkan iblis, ada tandanya bebas? Tidak ada. Maka hal ini saya berikan pada Pak Suto. Nih, engkau bebas. Tapi saya peringatkan terlebih dahulu. Banyak orang saat ini ketika datang beribadah, ketika mengikuti perjamuan kudus, mereka hanya mengejar berkat dan mujizat. Mereka hanya mementingkan jasmaninya, walaupun nanti di dalamnya itu ada berkat jasmani. Kalau mereka hanya mementingkan itu, maka pengajaran yang kita kenal di luar yang salah, yaitu prosperity, berkat dan berkat. Kalau nggak terima berkat, berarti Tuhan nggak sayang. Pengajaran yang salah. Dan ketika walaupun mereka menggunakan nama Yesus dan sebagainya, tapi kita harus hati-hati memeriksa pengajaran itu benar apa enggak. Sama saat ini, ketika Pak Suto menerima tebusan, darah tebusan, jaminan, maka Pak Suto harus memeriksa apakah kebenaran ini benar-benar benar. Apakah jaminan darah Yesus yang diberikan ini benar-benar firman yang benar. Ini contohnya tak kasih ini. Wes, PN nih. Asli apa ora? Konae. Hah? Palsu deh ngomong. Kok ngerti Pak Suto iki palsu? Origin. Iki palsu, saudara. Warnanya sama, harganya sama, tapi ini tak fotokopi. Makanya setiap kali beribadah, ketika engkau mendengarkan, periksaan benar-benar. Kalau orang hanya mengejar mujizatnya toh, prosperity, ketiban palsu ini. Ada harganya? Ada. Lek iki Pak Suto. Piye? Asli. Wes Pak. Diperiksa toh, Saudara. Sekali lagi, untuk kepentinganmu, kepentingan kita, supaya engkau dimiliki dan engkau juga memiliki.
Sekali lagi, kalau engkau belum memiliki, nggak ada tanda dalam hidupmu, engkau bukan miliknya. Engkau bukan, istilahnya, nggak berharga di mata Tuhan. Oh, nggak ada tandanya. Maka hal yang kedua, ketika engkau sudah dimiliki, kita belajar ketika engkau memilikinya dan engkau dimiliki, maka engkau memiliki hidup yang kekal. Ya, engkau menerima janji Allah. Ya, engkau memiliki harapan yang pasti. Ya, karena engkau memiliki, ya. Kalau engkau nggak memiliki, nggak ada jaminan. Dan ketika seseorang sudah memiliki, maka orang tersebut akan sangat berharga. Ini yang kedua. Yang pertama, saya bersyukur saya sudah memiliki Yesus dan saya dimiliki. Rasa inilah yang membuat jiwa kita tentram. Ketika engkau dimiliki oleh seseorang yang kaya raya, engkau dimiliki oleh seorang raja yang maha kuasa, jiwamu tentram. Tandanya piye? Ya ada tandanya, ada segelnya. Tunjukkan, ditunjukkan oleh pastor asli. Aku milik Kristus dan aku memiliki Kristus dalam hidupku, asli. Maka orang yang memiliki tanda ini sangat berharga di mata Tuhan. Jangan ngomong aku sekarang regone. Ketika engkau memiliki Kristus, kau berharga di mata Tuhan. Dalam hidupmu, masih hidup ini, engkau sangat berharga. Saudara tahu burung pipit, burung yang kecil-kecil itu, regane paling piro? 500 rupiah, 5.000 paling mahal. Gak ada harganya. Tapi manusia ini lebih berharga, kadang merasa takut, merasa khawatir. Maka di dalam Matius, Yesus mengatakan, Matius 10 ayat 30 dan 31, selai rambutmu terhitung semuanya. Gak ada satu rambutmu yang tidak terhitung. Dengan kata lain, sangat teliti, sangat cermat. 31 ditegaskan kembali, karena engkau sudah milikku. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit di luar. Ini loh, Kristus melakukan untuk kepentingan kita, sehingga kita dimiliki dan kau sangat berharga. Masih hidup aja sudah berharga, mati pun engkau berharga. Di dalam Mazmur 100 berapa itu ya? 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kalau di seberang sana, ya semoga engkau diterima di sisinya Tuhan. Sisi mana? Sisi sebelah kiri, ngerti? Amin. Ya, oh, sisi sebelah kanan, domba. Ketika seseorang meninggal, seorang mati, maka dilihat, oh ini bukan punya kuning, nggak ada tandanya, minggir. Tapi ketika engkau memiliki tanda, engkau sudah dibeli dan engkau sudah memilikinya, maka ketika dilihat, ini milikku, maka Mazmur menulis berharga di mata Tuhan, karena ada nilainya. Semua orang yang dikasih yang memiliki tanda dalam hidupnya berharga. Sekarang jangan ngomong aku kalau gunanya.
berguna. Yang ketiga, sangat berguna. Engkau berguna. Kalau di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, engkau dijadikan perabot rumah untuk maksud yang mulia. Engkau berguna, sangat berguna. Jadi jangan katakan aku wis tuwa gak ono gunane. Salah. Aku sendirian kalau artinya salah. Aku wis diabaikan orang lain, maka sekarang aku gak ada sing memiliki. Salah. Engkau dimiliki oleh Kristus. Dan kau sangat berharga di mata Tuhan. Dan kau sangat berguna di hadapannya. Bagi orang yang tidak memiliki tanda, nyesel. Karena setiap orang yang memiliki tanda ada meterainya. 2 Korintus 1 ayat 20 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, atas saudara dan saya. Dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita dimeterai. Lek mau memiliki. Kalau tidak mau memiliki, itu kesempatan pribadi lepas pribadi. Ini pentingnya pengorbanan yang Yesus lakukan. Kalau ada orang yang menganggap remeh, menginjak-injak darah perjanjian, nggak ada ampun. Kita baca ayat terakhir ya, 1 Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Wih, ketika saya membaca ini ngeri, saudara. Karena kita ini dibebaskan dengan darah yang mahal, harga yang sangat mahal, supaya kita ini dimiliki dan kita memiliki janji-janji Allah, berkat, keselamatan, harapan, supaya kita memiliki semua. Seperti tadi contoh Pak Suto, ketika dikasihkan uang, dia memiliki, maka dia berhak. Aku berhak, aku memiliki sekarang. Tapi apabila mereka menghina, mereka menganggap remeh, jatuhkan, dikatakan betapa beratnya hukumannya. Tapi kita yang menerimanya, engkau berharga, engkau berguna. Masalah di masa tua pun, wis pensiunan, wis masa tua, engkau berharga, engkau berguna. Aku gak sopo-opo yang bisa. Aku kono artinya, ada artinya, karena engkau memiliki tanda meterainya, karena engkau memiliki darah anak domba. Maka itu ketika kita nanti makan dan minum perjamuan, kita bersyukur. Ternyata masih ada yang memberanikan aku. Ternyata masih ada yang menghargai aku. Orang lain gak menghargai, enggak masalah. Tuhan menghargai saudara. Ternyata aku masih berguna. Iya. Engkau berguna di hadapan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai alatnya. Kita
bersyukur siang ini sehingga kita bisa memilikinya. Dan Yesus Kristus memenuhi segala kepentingan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau melakukan semuanya hanya untuk kepentingan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur pagi hari ini dengan adanya perjamuan kudus, kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah, sehingga kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi milik-Ku, sehingga kami berharga di mata Tuhan, sehingga kami berguna di hadapan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami lebih menyadari lagi pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa untuk kami semua. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Allahku yang luar biasa. Dan sebentar kami berpisah pulang, maka damai sejahtera-Mu menyertai setiap kami. Sukacita-Mu ada setiap anak-anak-Mu. Bahkan berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berserah, dan Kau akan turun tangan untuk memberkati setiap kami. Maka sekarang setiap jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai kita semua, menjagai kita semua, melindungi kita semua, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sejahtera semuanya. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
salibmu, pulihkanku. Kuasa salib Kuasa salib